Halo para penikmat rawon, selamat datang kembali di segmen terbaru Horor Rawon, cerita seram sebelum tidur. Cerita kali ini adalah kiriman subscriber yang ingin membagikan cerita seramnya. Cerita saat dia kabur dari kosannya yang angker. Nah, subscriber kita ini minta untuk tidak sebutkan nih identitas dan juga lokasi dari kosan tersebut. Jadi, kita sebut saja nama subscriber kita ini Rian. Yuk, gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Jadi Rian ini baru saja mendapatkan sebuah pekerjaan yang mengharuskan dia keluar kota, sehingga dia harus pindah nih dari rumah orang tuanya. Nah, karena dia harus tinggal di luar kota, Rian pun mencari kos-kosan yang murah meriah lah. Sehingga dapatlah dia sebuah kosan yang berada di pinggiran kota. Terlihat bangunan kosan itu usianya udah kayak puluhan tahun tuh, dengan cat yang udah mengelupas dan lantai kayu yang berderit setiap kali diinjak. Meskipun penampilan kos-kosannya itu agak sedikit seram, tapi karena harga sewanya yang murah, membuat Rian memutuskan untuk tinggal di sana sementara waktu. Sejak malam pertama, Rian sudah merasa ada yang aneh nih dengan kosan ini nih. Suara langkah kaki sering kali terdengar dengan cukup jelas, meskipun dia tahu kalau semua penghuni lain tuh udah tidur. Jadi kejadian itu biasanya jam 1, jam 2 itu. Ketika Rian buka pintu kamar untuk memeriksa, lorong itu ya kosong, nggak ada siapa-siapa. Ya tapi karena Rian ini mungkin tidak takut ya, awalnya dia paling cuma menggelengkan kepala dan kembali ke kamar, mengira kalau itu mungkin imajinasinya doang. Hari-hari berikutnya, kejadian-kejadian aneh itu terus terjadi, yang kalau dipikir-pikir tuh nggak masuk akal. Misalnya nih kayak lampu yang sering berkedip-kedip. Terus dia juga kadang sering mendengar suara tangisan yang samar-samar di malam hari. Ya, Rian mencoba untuk mengabaikan semua itu dengan pikiran kalau rumah tua tuh memang suka punya suara-suara yang aneh. Hingga suatu malam setelah hari yang panjang di kantor, setelah dia lelah bekerja seharian dengan aktivitasnya di kantor, Rian pulang dengan tubuh yang sangat-sangat lelah. Jadi dia tuh pengen pulang, mandi, udah tidur aja lah, makan malamnya ntar aja lah. Terus kayak biasa dia masuk ke kamar, buka baju, terus langsung menuju ke kamar mandi. Nah, walaupun bangunan kos-kosan yang cukup tua, kamar mandinya tuh sebenarnya cukup modern lah gitu. Jadi udah punya shower, wastafel dan lain-lain gitu. Rian yang udah nggak pakai baju langsung aja berdiri di bawah shower, terus nyalain shower gitu. Nah, Rian pun mulai mandi tuh, mulai pakai sampo, sabun dan lain-lain. Tapi anehnya air shower yang digunakan tuh tiba-tiba menjadi dingin. Nah, dinginnya tuh bukan dingin air biasa, tapi dinginnya tuh kayak es yang menusuk sampai ke tulang gitu. Rian kaget dong. Walaupun dia belum selesai keramas, Rian langsung mematikan shower tersebut. Terus dia melihat ke arah cermin dan melihat bayang-bayang siluet gitu, seorang wanita berambut panjang di belakangnya. Dia pun kaget dan menoleh ke belakang, tapi nggak ada siapa-siapa gitu. Jantung Rian pun berdegup kencang. Akhirnya dia mandi, udah cepet deh dia mandi dengan cepat. Akhirnya dia keluar dari kamar mandi, langsung ngecek situasi kamar, mungkin ada orang atau siapa gitu, takutnya maling kan. Tapi tidak ada siapa-siapa. Nggak mau mikir yang aneh-aneh, Rian pun langsung pakai baju dan tidur seperti biasa. Keesokan harinya pas Rian bangun, dia kan masih penasaran tuh, kok kejadiannya sangat aneh gitu, ditambah dengan kejadian-kejadian aneh sebelumnya. Akhirnya dia pun memutuskan untuk berbicara dengan penjaga kos. Kita sebut saja namanya Pak Hendra. Penjaga kos ini nih, si Pak Hendra nih memang udah kerja di situ lama banget. Akhirnya Rian bilang nih, Pak, saya mengalami kejadian yang aneh nih. Jadi dia ceritakan tuh dari awal dia ngekos sampai kejadian semalam yang dia ngelihat kalau ada siluet cewek di kamar mandi. Tapi Pak Hendra yang mendengarkan cerita si Rian tuh cuman tersenyum simpel dan mengatakan, kayaknya perasaan lu aja deh. Kos-kosan tua kan memang kayak gitu, memang ada nuansa seramnya, tapi di sini aman kok. Walaupun tidak puas dengan jawaban Pak Hendra, tapi ya mau gimana lagi. Akhirnya Rian cuek aja dan terus melanjutkan aktivitasnya seperti biasa gitu. Jadi pergi kerja dan kayak biasa gitu. Beberapa malam dilalui dengan cukup tenang, hingga suatu malam saat Rian sedang tidur, dia terbangun oleh suara seseorang yang sedang menangis di dalam kamarnya.
Jadi suara tangisan itu nggak sama-sama lagi dan bukan di luar kamar, tapi ini di kamarnya langsung. Jadi Rian ini terbiasa tidur dengan cahaya yang redup karena dia kalau terlalu terang nggak bisa tidur kan. Nah, setelah mendengar suara tangisan tersebut, dia tuh pengen bangun terus nyalain lampu. Cuman sebelum berhasil menyalakan lampu, dia tuh melihat seorang wanita, sesosok wanita, lagi berdiri di sudut kamar. Wanita tersebut rambutnya panjang, saking panjangnya tuh nutupin wajahnya. Tapi walaupun dia nggak bisa ngeliat wajahnya nih, si Rian tuh masih bisa melihat tangan dan kakinya yang terlihat sangat pucat. Wanita tersebut make gaun putih yang sobek-sobek. Tapi wanita itu tuh nggak ngapa-ngapain, cuman terus menangis dengan suara yang semakin keras di pojokan. Terus entah apa nih yang ada di pikiran Rian, dia tiba-tiba ingin menghampiri si wanita. Mungkin wanita itu sadar kalau Rian tuh lagi mau deketin dia nih. Akhirnya wanita tersebut mengangkat wajahnya dan memperlihatkan mata yang kosong serta wajah yang penuh dengan luka sayatan. Melihat wajahnya, Rian langsung takut bukan kepalang, seolah-olah tuh jiwanya tuh tersedot keluar oleh pandangan hantu tersebut. Dengan tergesa-gesa, Rian langsung menyalakan lampu dan bayangan itu menghilang. Malam itu menjadi malam yang tidak terlupakan oleh Rian dan membuat dia tuh nggak bisa tidur gitu. Keesokan harinya, Rian sebenarnya ingin konfirmasi lagi dengan Pak Hendra dengan cerita dia yang kemarin-kemarin tuh. Karena kan Pak Hendra bilang itu mungkin imajinasi dan lain-lain kan. Tapi menurut Rian ini udah bukan imajinasi, gangguan ini nyata dan sangat menyeramkan. Namun di hari itu dia nggak bisa nemuin Pak Hendra nih. Terus dia nanya ke penyewa lain. Penyewa lain bilang kalau Pak Hendra lagi keluar kota dan baru balik mungkin 2-3 hari lagi. Karena nggak bisa nemuin Pak Hendra ya udah, jadi dia menangguhkan dulu apa yang dia mau ngobrolin dan berusaha sekuat mungkin untuk bertahan. Karena memang satu-satunya kos-kosan murah ya itu aja gitu. Selama beberapa hari gangguannya tidak hilang, cuman tidak se ekstrim yang kemarin-kemarin nih. Jadi ya si Rian masih bisa bertahan lah gitu. Hingga suatu hari Rian tuh harus kerja lembur di kantor dan kecapean gitu. Sehingga dia pulang ke kosannya dengan kondisi yang kelelahan. Sesampainya di kamar, dia tuh merasa udah ada yang aneh gitu. Kamarnya dingin banget gitu. Walaupun cuacanya sebenarnya nggak terlalu dingin dan dia belum nyalain AC. Tapi karena udah terlalu capek nih, udah dia cuekin aja. Terus dia langsung baring tanpa mandi, tanpa makan. Langsung tidur aja gitu. Namun saat dia mulai terlelap, ia merasakan ada sesuatu nih yang narik selimutnya nih. Pas dia buka mata, sekali lagi dia melihat sosok wanita yang sama. Kali ini lebih dekat, berdiri di samping tepat di tempat tidurnya. Rian takut, panik sepanik-paniknya. Dia nggak bisa bergerak, seolah-olah tubuhnya tuh tertahan sama sesuatu gitu yang nggak terlihat. Wanita itu menunduk, mendekatkan wajahnya ke Rian dan berbisik dengan suara yang serak. "Kamu tidak bisa lari." Setelah suara bisikan itu, Rian seolah mendapatkan kembali kekuatan dan bisa mengendalikan kembali tubuhnya. Dia pun panik, langsung lari ke bawah untuk mencari Pak Hendra. Di malam itu juga, Rian yang tahu Pak Hendra udah pulang langsung gedor tuh, "Pak Hendra, Pak Hendra, Pak Hendra." Pak Hendra pun keluar dan Rian dengan panik menceritakan semuanya mulai dari awal hingga kejadian yang baru dialami. Akhirnya Pak Hendra pun kayaknya nggak enak, akhirnya dia ceritain nih kejadian sebenarnya ke Rian. Jadi sebenarnya kamar Rian itu adalah kamar yang pernah ditinggali oleh seorang wanita. Sebut saja namanya Sari. Nah si Sari ini punya pacar yang udah pacaran lama banget lah gitu. Dan mereka berdua tuh kayaknya udah siap untuk nikah. Tapi siapa sangka ternyata pacar si Sari ini tiba-tiba ninggalin si Sari untuk nikah dengan wanita lain. Karena patah hati yang sangat mendalam, Sari pun stres, depresi, dan akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di kamar tersebut. Yang lebih tragisnya, mayat Sari ditemukan seminggu setelah dia meninggal. Dan sejak saat itu, kamar tersebut menjadi angker dan Pak Hendra percaya kalau Sari tidak pernah tenang dan terus menghantui kamar tersebut. Mendengar cerita itu, Rian marah dong dan dengan nada yang sedikit kencang,
Rian tuh bilang kenapa Pak Hendra nggak cerita sebelumnya gitu. Kalau cerita kan dia nggak mau di kamar itu, mungkin dia nggak ngekos di situ. Nah, Pak Hendra pun menjawab kalau selama ini ada beberapa orang yang ngekos di kamar itu memang nggak pernah diganggu. Baru si Rian aja nih yang diganggunya ekstrim sekali. Kalaupun ada gangguan-gangguan sebelumnya, paling tuh gangguan kayak suara tangisan atau suara langkah kaki aja gitu. Tidak pernah sama sekali ada kejadian di mana Sari menampakkan dirinya gitu. Baru Rian. Mendengar jawaban Pak Hendra, sebenarnya sih si Rian tuh masih keki. Jadi akhirnya di malam itu dia telepon temannya untuk numpang di kosannya dulu gitu. Sambil-sambil cari kosan baru untuk keluar dari kosan tersebut. Akhirnya setelah numpang di kamar temennya kurang lebih semingguan, Rian mendapatkan kosan baru dan langsung pindah tanpa basa-basi lagi. Dia nyelesain segala administrasinya, bayar duit, bayar uang sewa dan lain-lain gitu, langsung pindah dia. Setelah pindah, Rian pun merasa lega dong. Gak ada lagi tuh suara tangisan di malam hari, bayangan-bayangan menakutkan, dan gak ada lagi perasaan was-was ketika dia mau pulang ke kosan buat istirahat. Semenjak kejadian itu, Rian tuh kayak mendapat pelajaran berharga gitu. Kalau mau ngekos, ada baiknya ngecek dulu sejarah atau histori dari tempat kita mau ngekos. Dan kalau bisa, jangan cari murahnya, tapi carilah yang aman dan nyaman. Nah, itulah cerita seram kali ini. Gimana? Udah pada merinding belum? Kalau kalian suka dengan cerita kayak gini, jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga buat ikuti semua sosial media Rawon. Link ada di deskripsi. Dan bagi para sobat penikmat Rawon yang punya cerita seram buat dibagikan, langsung aja hubungi tim Rawon via DM atau email. Oke, segitu dulu cerita kali ini. Selamat bermimpi buruk. Ciao.